Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di RHS Renungan Harian Sulung. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari demi hari yang betul-betul kami rasakan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di tengah segala pergumulan hidup kami yang terjadi, kami betul-betul merasakan bahwa tangan Tuhan selalu memegang tangan kami. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kembali kami mau memasuki renungan harian ini. Siapkan kami untuk boleh membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dan dengan anugerah Tuhan, Kau mampukan kami ya Tuhan, terus menerus dalam hidup ini melakukan kebenaran firman Tuhan dengan nyata. Tuhan, berfirmanlah, siapkan kami untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sampai Yohanes 3 ayat yang keempat. Tema yang kita angkat adalah Aku sudah tua. Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Saudara, itulah yang dikatakan Nikodemus ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara, perjumpaan Nikodemus dan Tuhan Yesus membuat banyak kejutan sekali bagi Nikodemus. Kenapa, saudara? Karena banyak istilah-istilah baru yang tidak dikenal oleh Nikodemus. Apa itu? Misalnya kata Tuhan Yesus, kamu harus dilahirkan kembali. Oh, saudara, Tuhan Yesus berbicara kepada Nikodemus yang ini loh ya, sudah jenggotan itu ya. Kamu harus dilahirkan kembali. Sesuatu yang tidak ada di dalam benaknya, sesuatu yang tidak ada di dalam kamusnya, maka muncul istilah baru. Nikodemus saudara orang pengajar ya, guru ya, Farisi, ahli Taurat ya, tetapi dia belum mengenal bahasa-bahasa rohani yang dipakai Tuhan Yesus. Bahasa yang selalu dikenalnya adalah bahasa-bahasa alamiah. Apa itu bahasa alamiah? Ya, manusia lahir dari bayi, keluar dari kandungan mamanya, bukan. Setelah itu terus bertumbuh, akhirnya menjadi tua. Bukankah begitu yang kita alami di dalam kehidupan kita? Dan itulah yang dialami oleh Nikodemus. Aku sudah tua sekarang itu ya. Proses pertumbuhan alamiah dalam satu kehidupan yang pasti bertumbuh sampai tua gitu ya. Saudara, kalau kehidupan itu tidak bertumbuh berarti ya mati. Tapi kalau bertumbuh dengan baik, maka pertumbuhan itu lama-lama, hari demi hari, bulan, tahun, dan seterusnya, itu akan menjadi tua. Karena ada dalam satu proses pertumbuhan terus. Jadi hidup itu terus bertumbuh. Bertumbuhnya kapan? Sampai tua. Jadi kalau aman semua sampai tua. Dan kalau sudah tua, kemudian apa? Ya mati. Meninggalkan dunia ini, bukan? Nikodemus hanya mengenal pertumbuhan alamiah manusia seperti yang memang dialaminya. Oleh karena itu hidup terus bertumbuh ya sampai tua. Dan kalau sudah tua, kemudian mati meninggalkan dunia ini, maka disitulah pengenalan Nikodemus hanya pengenalan secara alamiah manusia. Ya, jadi pengenalan realita hidup kita yang kita jalani. Saudara, kita dengar bahwa ada siaran khusus televisi sulung ya saudara, televisian ya, tetapi akan disampaikan satu siaran khusus. Apa itu saudara? Satu siaran khusus kita dengar. Saudara, di tempat inilah kita melihat begitu banyak korban COVID-19. Sehari 130 pemakaman kata Bapak yang menjaga. Dan sekarang sudah berkurang kira-kira sehari 50. Di sana
sana ada mesin bambu yang menggali tanah, ya. Lalu kemudian dimasukkan peti itu, lalu ditutup. Sangat cepat sekali karena dengan peralatan yang sudah tidak memakai tenaga manusia. Kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi semuanya ini. Saya percaya rasa kehilangan pun tidak semudah untuk bisa hilang. Tapi ingatlah firman Tuhan, Mazmur 116 ayat 15, berharga setiap orang yang mati di dalam Tuhan, yang dikasihinya. Saudara, kita lihat semua saudara-saudara kita ini adalah di hadapan Tuhan sangat berharga. Berharga dan begitu mulia di hadapan Tuhan. Tuhan panggil, Tuhan sediakan rumah yang sejati, bukan rumah yang dalam dunia ini, yang sementara, yang penuh dengan beban penderitaan, sakit, penyakit. Tuhan sudah berikan anugerah yang luar biasa, karena saudara-saudara kita semua ini adalah berharga di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus yang mengasihi kita, yang menyelamatkan kita, yang mau mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Kenapa semuanya itu dilakukan Tuhan Yesus? Karena saudara dan saya adalah berharga di hadapan Allah. Tuhan memberkati dan Tuhan menguatkan segenap keluarga dan berduka. Bila firman Tuhan ini yang memberikan penghiburan yang luar biasa bagi saudara, bagi kita semua, bahwa kita berharga di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan semua kala pergumulan kita. Amin. Tuhan memberkati saudara. Saudara, itu berita khusus yang baru saja kita dengar. Oleh karena itu saudara Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Untuk apa saudara? Untuk membereskan karena dirinya sudah tua. Dia mau datang kepada Tuhan Yesus untuk mencari apa yang harus dilakukan. Saudara, apa yang ditanya ketika seseorang memasuki masa tua? Kita semua akan menjadi tua, dan kalau sudah tua kita akan bertanya apa? Saya percaya saudara, pertanyaan kita bukan bagaimana kuliah kita ya. Besok mata pelajarannya apa ya? Saudara, bukan ya. Juga bukan karir kita ya. Ini tantangan yang begitu sulit ya. Apa yang harus dilakukan? Saya percaya juga kalau sudah sampai masa lanjut usia, sudah nggak bertanya lagi kira-kira penghasilanmu berapa. Apa yang harus kita kembangkan dengan penghasilan yang aku dapat? Saya kira bukan itu pertanyaannya. Tetapi apa dan mau kemana? Saudara, itulah pergumulan Nikodemus. Apa dan mau kemana? Maka dia mencari Tuhan Yesus. Dan ternyata bagi Nikodemus, saudara, hidup itu bukan saja sampai tua dan kemudian mati dan finish. Bukan. Nikodemus tahu dia butuh apa yang namanya kerajaan Allah. Dia butuh apa yang namanya keselamatan di dalam dirinya. Maka dia mencari Tuhan Yesus. Terus mencari dan menemukan Tuhan Yesus. Karena dia tahu setelah aku tua, aku akan memasuki yang namanya hidup yang baru. Nah, itu saudara yang dicari dan terus ditemukan oleh Nikodemus. Hidup yang semakin tua, hidup yang sudah tidak bisa diharapkan lagi ya. Maka kadang-kadang banyak ya orang tua kita berputus asa. Kenapa lebih putus asa lagi jika tidak menemukan hidup yang baru? Saudara, saya yakin sungguh-sungguh ketika kita sampai masa tua kita dan kita tidak menemukan hidup yang baru, kita akan mengalami kegelisahan dan ketakutan
yang luar biasa. Maka Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, "Hai Nikodemus, yang sudah jenggotan putih ini, yang sudah tua ini ya, kamu harus dilahirkan kembali." Pertanyaan yang perlu kita renungkan, sudahkah engkau dilahirkan kembali? Sudahkah saudara dan saya dilahirkan kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus? Renungkan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami semua hari ini. Untuk kami renungkan, apakah aku sudah dilahirkan kembali di dalam Tuhan Yesus, menjadi ciptaan yang baru, menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepadamu ya Tuhan. Sertai hari ini Tuhan, berkati hari ini, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, kami yang bekerja, apapun yang kami kerjakan, kami yang sekolah, kuliah, apapun yang kami lakukan di sekolah, di university yang dimana kami boleh belajar, kami yang masih mencari pekerjaan, Tuhan pimpin kami. Yang menyerahkan opa oma kami yang sudah lanjut usia, biarlah opa oma kami menemukan sukacita dalam hidupnya, karena dia tahu hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pasrahkan perjalanan kami hari ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu pada renungan harian sulung selanjutnya. Tuhan memberkati.